wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pengajian rutin di hari Jumat di matahari tepat mau Semarang. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mari kita awali pengajian rutin pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ibu Hajah Sri Maskufah, dan kemudian ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Ustazah Hajah Sri Maskufah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihah lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanazziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Al-ayah terjemahkan surat Al-Ankabut ayat yang ke-7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin hadirat jamaah Majelis Matahari Tepak Maul yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saat ini di penghujung bulan Jumadil Akhir, dan besok tanggal 1 Rajab jatuh tanggal 21 Desember, itu adalah bulan mulia. Rajab itu bulan pilihan Allah. Rajab adalah semua amalan-amalan dicintai Allah. Maka tema yang akan kita usung, kita bahas kali ini adalah amalan-amalan di bulan Rajab. Apa yang dilakukan Rasulullah dan kita saat ini adalah umatnya. Semoga dengan kebaikan-kebaikan kita sebagai sarana mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita ketika kita mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah berpesan, "Hai umatku, jika engkau ingin mengikutiku, hidup dunia akhirat dijamin selamat, maka ikuti wasiatku Al-Quran As-Sunnah." Semoga yang hadir saat ini Majelis Taklim Matahari
Tepak Mall Semarang. Semoga golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita simak satu ayat sebagai muqaddimah pembukaan materi kali ini. Balasan kebaikan. Siapapun yang berbuat baik, mau laki mau perempuan, Allah memberikan balasan. Menurut logika, di dalam kehidupan rumah tangga, ini suami istri dan anak, kira-kira di dalam kehidupan hari-hari, anak, ibu, bapak, kerjaan rumah tangga itu mayoritas dikerjakan siapa? Bapak, ibu, atau anak? Fakta membuktikan dari mulai tidur sampai bangun tidur tuh kerjaan siapa? Ibu. Masak, ngepel, bla 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 bla, siapa? Ibu. Yang cari nafkah siapa? Ibu. Oh, bapak dan ibu. Berarti Masya Allah, wanita itu di rumah ya bekerja, di luar juga bekerja. Capek nggak kira-kira? Capek. Pasti. Ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumah, ya masak, ya ngepel, ya nyuci, ya nyetrika, sekalian. Terus di luar masih bekerja. Kira-kira ketika kita masak dan tidak dimakan keluarga, suami, anak, para ibu marah atau diam? Marah. Jengkel. Jengkel, pasti ya. Oke. Gemes itu ada nilai positifnya loh. Gemes ngono kan. Nek jengkel itu negatif. Jengkel, dan ketika jengkel jujur. Ngomel enggak? Ngomel, dermimil pokoknya. Ngomel. Kira-kira orang ngomel itu positif atau negatif yang diucapkan? Negatif. Berarti orang yang ngomong iki kira-kira wajahnya nek ngomel kira-kira gimana? Ngacak nggak jenengan ketika ngomel? Saya menteleng, tegang, mungkin wajahnya merah kali ya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang hadir saat ini majelis taklim mall, tepak mall, nyuwun sewu, ketika marah ngacak belum? Pernah marah ngacak? Ngoco-ngoco, aku cantik gak sih ketika marah? Pasti jelek lah ya. Karena marah itu gangguan dari setan. Berarti jenengan marah kayak setan. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi. Yang namanya manusia, kita ini kumpulan manungso, bojo Jawane ya, menungso, singkatannya menus kakean dosa. Itulah kira-kira sing menus kakean dosa, wanita apa laki-laki? Karena wanita itu mayoritas di mana-mana, wanita dijuluki ember. Ember itu positif atau negatif? Negatif. Kakean ngomong. Kenapa kok wanita kakean ngomong? Karena wanita adalah keturunan iki lurung iso mingkem, ditambahi wah, wis tanggal tua, bapak rak mulih, rak duwe, anak rewel, omahe bocor. Ngapain wanita kalau sudah terjadi seperti ini? Nangislah, gak usah ngomel, nangis, minta sama Allah kemudahan. Maka karena kita ini banyak dosa, Allah itu memilih di antara 12 bulan Hijriyah yang dipilih oleh Allah itu bulan mulia itu 4. Yang dipilih oleh Allah bulan mulia 4 ini, semua kebaikan panjenengan dicintai Allah. Apalagi tadi balasannya belum saya terangkan. Bulan mulia itu yang pertama Muharram, bulan nomor 1, Rajab bulan nomor 7, Dzul Qaidah bulan nomor 11, Dzul Hijjah bulan nomor 12. Semua ini Allah yang memilih terjadinya penciptaan bumi.
Kali ini kita kurang beberapa hari, ini hari Jumat, Sabtu nanti tenggelam matahari, sudah masuk Rajab. Maka kebaikan-kebaikan kita akan dicintai Allah. Balasan kebaikan kita selama ini tanpa ada bulan mulia, kebaikan kita semuanya dua balasannya. Tadi yang saya baca dalam mukaddimah dan sudah diterjemahkan, tertera di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 7. Ada dua. Siapa yang berbuat baik, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, itu yaitu muslim, wa amilus solihah, dan melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki, baik perempuan, baik itu anak-anak, semua melakukan kebaikan. Dua balasannya. Apakah itu dua balasannya? Satu, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dihapus segala dosa-dosanya. Omelan tadi, Allah hapus segala dosa-dosanya. Sekarang kita koreksi. Antara kita semua berbuat baik dengan omelan kita, kira-kira banyak mana dalam sehari? Banyak omelannya atau banyak kebaikannya? Hitung ya. Mulai detik ini subuh, aku tadi sudah ngomel belum? Sudah loh, udah. Berarti kan wis mulai ya. Kira-kira sampai nanti tenggelam matahari maghrib, omelannya jenengan dengan kebaikannya jenengan itu banyak mana timbang? Mumpung hari ini belum Rajab, tolong nanti kalau sudah Rajab kurangi ngomelnya, perbanyak istighfar. Kira-kira biasanya orang marah itu istighfar dulu atau ngomel dulu, atau ngomel dulu baru istighfar, atau istighfar dulu baru ngomel? Fakta membuktikan ngomel dulu baru istighfar. Nek laki-laki kayaknya istighfar dulu baru ngomel ya. Oh kayaknya malah nggak ngomel. Karena laki-laki keturunannya mingkem nih loh, mingkem nih. Mbok salah ke yo meneng, mbok puji yo meneng, mbok jar ke yo meneng. Hati-hati kalau ada istilah air tenang menghanyutkan. Itu positif atau negatif? Negatif. Menghanyutkan siapa? Ya siapa saja loh. Siapa saja yang bisa dihanyutkan gitu kan. Termasuk kitakah pasangannya yang bisa dihanyutkan? Hati-hati. Maka semua kebaikan kita ini akan dihapuskan semua dosa. Maksudnya dihapuskan tuh gini loh. Malaikat ini kan ada kanan kiri, raqib, atid, nyatet semuanya. Baik dicatat raqib, atid, ini atid nyatet jelek, semuanya nyatet. Ntar nanti di akhirat ditimbang, banyak jelek atau banyak baik. Apakah kita bisa kompromi dengan mereka? Atid jangan dicatat ya, ntar ku beliin bakso. Bisa nggak? Nggak bisa, karena ini paten. Maka kalau panjenengan berbuat baik, mau laki mau perempuan, Allah akan menghapuskan dosanya panjenengan. Dosa yang tidak disengaja atau disengaja, yang penting bukan dosa musyrik. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, syirik adalah perbuatannya. Apakah zaman sekarang modern masih ada perbuatan syirik? Masih. Contoh nih zaman biyen di perempatan ada kembang ditaruh takir, ada nasi kuningnya, ada lomboknya, ada telurnya, ada uangnya. Masihkah? Masih. Di daerah mana? Pelosok. Daerah pelosok. Nih Semarang wis rono ya. Pelosok itu daerah mana? Yang masih ada? Kira-kira yang jenengan tahu? Daerah Kabupaten Pinggir, Bu. Oh, yang pinggir-pinggir ya masih percaya kejawen. Ya,
Engko apalagi nek rezeki ki ngono popo ya iku sing do kepercayaan kejawen kayak gitu, di Islam tidak ada. Yang kedua, balasan kebaikan adalah walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Balasannya adalah Allah akan mengganti lebih besar dari yang kita lakukan. Hari ini ngaji sampai durasi berapa lama? 1 jam ya. Sampai sore ngono ya. Itu durasi 1 jam pengajian kita, Masya Allah, Allah akan ganti. Gantinya Allah, wallahu a'lam. Entah kita diberi rezeki yang tidak diduga-duga, entah kita diberikan doa kita ijabah, entah kita dimudahkan segala urusan kita, karena kita tidak tahu. Contoh yang hadir di sini, nanti ketika kita jaga setan masing-masing, Allah lah yang mendatangkan rezeki itu semua. Tergantung kita mendapatkannya. Ini balasan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sekarang menukik kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, bulan mulia, bulan yang Allah pilih. Semua khususnya di bulan Rajab ini, bonusnya adalah semua kebaikan kita dicintai Allah. Kalau yang tadi yang saya terangkan, balasan kebaikan itu kapan saja, dihapus dosa dan diganti lebih besar dari apa yang kita lakukan. Maka mari kita simak ketika kita di bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan apa? Di dalam keseharian Rasulullah itu dijuluki oleh Allah, dijuluki manusia yang tidak punya dosa, disebut maksum, nggak punya dosa. Nah kita semua ini dijuluki apa? Maklum. Harap maklum, salah oke, maklum, dimaklumi. Kalau kita memaklumi diri, Allah maklum lah. Orang sempat sholat loh, kok orang sempat sholat? Kira-kira sholat itu hukumnya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Artinya wajib, dijalankan dapat pahala, ditinggalkan sadar kalau tidak sholat itu dosa. Sadar. Nek wanita no gampang alasannya, haid, halangan, padahal nggak halangan. Nek laki-laki apa halangan? Nggak ada laki-laki itu halangan. Berarti wajib semuanya. Maka mari kita simak amalan-amalan di bulan Rajab yang dilakukan oleh Allah di dalam kesehariannya. Dan Rasulullah itu maksum, itu masih melakukan kesehariannya itu 10 amalan. Apakah itu kalau kita mumpung besok Ahad itu hari libur, libur nggak ya? Oh enggak ya, tergantung ya, tergantung jadwalnya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Karena Islam itu mulai tenggelam matahari berarti Sabtu, Maghrib itu sudah berubah hari, mulai tanggal 1. Nah kita kan negara kita gitu kan, maka silahkan besok Sabtu tenggelam matahari melakukan 5 hal ini. Apakah itu? 1. Sholat tahajud, atau sholat lail, atau sholat malam. Nek bulan tarawih disebut sholat, bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Kira-kira tarawih itu kalau di daerah-daerah kita yang jenengan lahir itu berapa rakaat? Ada yang 2-3 ya. Oke, saya terangkan. Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat tarawih, tahajud, lail itu 11. Di zaman Rasulullah 11, di zaman Abu Bakar 11, di zaman Umar juga 11, cuma umatnya, ya Umar, kali ini Ramadan, saya belum tahu apakah nyawa saya ini ketemu Ramadan tahun depan. Saya pengen Ramadan tahun ini memperbanyak sholat. Jika tarawihnya ku tambahin, boleh ndak? Kata Umar, tafadhol, silahkan. Akhirnya 23. Jadi sholat tarawihnya 20, witirnya 3.
Tapi Umar memperbolehkan karena niatnya taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Ramadan itu ijabah doanya. Kalau kita, Rasulullah, Umar sendiri sampai selesai itu ke khalifah itu 11, 3 witir, 8 baru tahajudnya atau sholat lailnya atau sholat tarawihnya. Boleh 4 salam, boleh 2 salam, sedikitnya 2 salam, terus jenengan witir 1. Itu Masya Allah, kalau kita lakukan sholat tahajud itu adalah ijabah doanya. Masya Allah. Boleh dibuka tentang keutamaan sholat tahajud surat 17, yaitu Al-Isra ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Al-ayah terjemahkan. Dan pada sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Tahajud itu adalah sepertiga malam akhir, yaitu sekitar jam 2 sampai subuh. Terserah jenengan bangunnya mau sholat 2 rakaat 1 salam, apa yang penting di situ ijabah doanya, karena disaksikan malaikat. Dan disaksikan malaikat ini Allah ijabahi. Biasanya nyuwun sewu, ingat Allah kenceng sholatnya iku nek lagi sedih atau lagi senang. Nek ngono sedih terus wae yo. Harusnya lagi senang juga. Ketika lagi sedih, ya Allah mintanya. Di dalam kehidupan hari-hari, yang sering sedih itu laki atau perempuan? Perempuan ya. Kenapa kok perempuan sering sedih? Karena menggunakan perasaan. Apalagi perasaannya setajam bener ya, setajam silet banget ya, terasa tersayat-sayat. Ya Allah. Kenapa laki-laki nggak pernah tersakiti? Karena logika itu nggak menggunakan perasaan. Apakah betul laki-laki itu nggak punya perasaan? Betul nggak ya? Betul. Tenang nih, betul, laki-laki tidak punya perasaan. Kalau nggak diajak ngomong ya suka ngomong gitu ya. Iya. Contoh, Pah, yuk jalan-jalan. Karena kita ngomong kan, ya udah keluar jalan, nanti jalan terus. Adakah inisiatif? Yuk mampir ke sini. Lempeng kan? Kan katanya minta jalan, ya jalan. Kecuali ditepuk pundak Pah, mampir sini, baru mampir. Nek ora ditepuk ya mlaku terus. Nek ditanya mau kemana toh Pak? Lu jari ini jalan. Ini namanya logika. Nek diandalkannya adalah perasaannya. Berarti yang suka main perasaan itu wanita kah? Nah, berarti yang suka menggoda perasaan itu wanita kah? Ya, sekarang tak wali. Yang suka PHP siapa? Loh. Ya. Iya. Pemberi PHP itu pemberi harapan palsu. Wanita sudah berbunga-bunga, ternyata gitu ya. Cowoknya tidak suka, akhirnya bunganya apa? Oh layu sebelum layu sebelum dipetik lagi harus mekar kok bunganya kok. Kan berarti layu sebelum dipetik. Astagfirullahaladzim. Kata layu itu positif atau negatif? Negatif. Layu itu negatif. Ketika kita wanita sudah layu, ketika ada harapan lagi laki-laki mekar lagi gak? Enggak. Sekali layu susah untuk mekarnya karena patah hati. Astagfirullah.
Oke. Manfaat tahajud adalah wa minal laili fatahajjad. Lakukanlah salat tahajud. Apa manfaatnya? Nafitalak, sebagai ibadah tambahan. Maksudnya ibadah tambahan panjenengan. Dan yang kedua, manfaat daripada salat tahajud adalah supaya asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Allah angkat derajatnya, yaitu surga. Itu satu, tahajud. Yang kedua, amalan di bulan Rajab adalah sholat awal waktu. Susah nggak ya? Susah ya. Contoh, nek gak iso 5 waktu, asar dan subuh. Kira-kira subuh mudah atau susah nggak ya? Susah. Terus asar, susah atau mudah nggak ya? Susah. Berarti kalau asar subuh susah, berarti surganya jenengan susah. Itu hati-hati. Karena apa? Untuk mendapatkan surga, Allah nggak lihat hasil, yang penting yang Allah lihat itu semangatnya. Contoh, aku nanti malam pengen tahajud, ya Allah, setelah itu aku mepet aja sampai subuh. Ternyata niat sudah dapat pahala. Ternyata bablas sih subuhnya bablas sampai jam songo. Sampai jam songo sekalian duha. Sekalian duha, ngiras dan ngirus. Ngiras dan ngirus sekalian. Sekali sholat duha aku niat subuh, niat duha. Bolehkah? Enggak boleh. Jadi ketika memang gak ada yang bangunin karena hidup sendirian mungkin di kos-kosan, itu yang kita lakukan ketika bangun jam berapapun, wajibnya dulu, yaitu subuh. Syarat masuk surga tertera di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dua syarat masuk surga yang Allah hitung di sini. Ini bentuk pertanyaan buat kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa aku ini mengira atau pantas masuk surga? Nek jawaban hati paling dalam iya, aku surga. Syaratnya dua. A, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat. Hari ini jenengan diundang datang ke pengajian di Majelis Taklim Matahari Depak Mall. Undangannya jam berapa? Yang sudah datang tadi di sini bertiga tadi kayak siapa? Ngacung tadi siapa? Tadi adakah yang duduk di sini tadi? Pindah di sini. Ada jenengan sama ini. Ada lakinya tadi siapa? Adakah? Ada. Itu jaminannya udah surga loh. Amin. Alhamdulillah. Saya dihitung Allah semangatnya. Alah, setannya mulai bisi. Alah, paling gue setengah songo juga rungtuk kumpul kak. Itu setan. Makanya jangan ngikuti perilaku setan biar enggak kayak setan. Astagfirullah. Setan itu enggak suka kita baik. Yang B, syarat masuk surga adalah wa ya'lamas sabirin, sabar melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kira-kira yang semangat melakukan kebaikan itu laki perempuan sama saja. Dan yang sabar dalam kehidupan itu kayaknya laki-laki ya. Karena laki-laki itu jarang ngomel. Nah kita itu yang ngomel tuh pasti kalau lagi sedih, betulkah? Lagi nggak enak hati, betulkah? Ya. Berarti laki-laki kalau ketemu pasangannya lagi ngomel, kasihlah ini nanti nggak jadi ngomel.
Fulus. Merah-merah. Apakah fakta wanita itu bahagia karena uang? Fakta? Fakta. Berarti nek gak ono uang sedih? Ada istilah abang sayang, piye? Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang uang kali. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Itu tadi nomor 1 adalah amalannya tahajud, 2 adalah sholat awal waktu, 3 adalah setelah sholat berdoa. Walaupun cuma sedikit doa kita, ya, doa minta sama Allah. Apapun yang jenengan minta, doa yang terbaik pakai Al-Quran, di bawahnya pakai hadis, di bawahnya lagi pakai bahasa kita daripada sama sekali tidak berdoa. Sebisanya wis toh. Cuma astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Pokoknya istighfar dulu, setelah itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta apa itu sudah termasuk. Ya, jadi jangan bar sholat langsung pergi ke apa namanya? Nek wong Jawa ngarani apa? Sholat bersolat lungo itu loh. Lunglap. Bersolat langsung 12 tanpa basa-basi minta sama Allah, itu tergolong orang-orang yang sombong. Yang berikutnya lagi, amalannya di bulan Rajab itu rawatib. Apa artinya rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib ada 5. Berarti rawatib ini jenengan minimal 12 dalam sehari. Kok oke men, ngono kan? Rawatib itu nek jenengan nggak nyampe 12, fungsi manfaatnya menutup kekurangan sholat wajib. Tapi nek jenengan bisa rawatib menurut hadis riwayat Tirmidzi, bisa rawatibnya sampai 12 rakaat dalam sehari, maka Allah berjanji membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Lah 12 itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kok ternyata aku cuma 2 rakaat sebelum subuh aja Ustazah? Itu baru manfaatnya menutup kekurangan sholat wajib kita, mungkin tidak khusyuk. Jadi yang dibangunkan rumah di surga belum. Syukur, ada syukurnya nih. Duhurnya kok nambahin. Sebelum duhur 4, sholat duhur 4, setelah duhur 4, 12 ya. Kapan kerja nih, ngono kan? Itu diharamkan disentuh api neraka. Masya Allah. Makanya tadi tahajud, sholat awal waktu, berdoa, terus apa? Rawatib. Lanjut yang kelima, di bulan Rajab adalah yang kelima, tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena itu firman-firman Allah tertera di dalam surat 17 ya. Ambil ayat 14. Iqra' kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasibah. Al-ayah terjemahin. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Iya. Ini amalan-amalan. Ustazah, apakah nggak ada puasa? Ada, puasa Senin, Kamis, tengah bulan. Tapi puasa khusus nggak ada, Rojab. Tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak ada. Tanggal 1 sampai tanggal 10 amalan yang ada perintah puasa itu adalah Dzulhijjah, pas kurban. Sama tanggal 1 sampai tanggal 15 atau sampai lebih itu pas Sya'ban setelah Rajab. Kalau Rajab diperintahkan memperbanyak puasa, nilai pahalanya dicintai Allah, dan kayak puasa 1 tahun itu kalau di bulan mulia ini. Lah, yang ada perintah tadarus. Nek gak iso Ustazah, kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq,
Anas silahkan. Pastinya Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas pasti apalah ya. Sambil jenengan nunggu rezeki datang, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, ayat kursi ya. Syukur bisa kayak gitu, Masya Allah. Tapi kalau rezeki ini sudah datang, jenengan kok mau cone kul iki mau urung Lampung. Sik ya, aku mau sih. Terlalu saklek. Misalkan kita lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ono mong teka. Karena baru satu kan? Shadaqallahul adzim. Layani. Ora sik tak rampung sik sampai telungkul ya. Lah keburu kabur tuh nanti. Karena kita tugasnya hanya memohon sama Allah, Allah lah yang mendatangkan rezeki itu, insya Allah. Makanya dengan Al-Quran satu huruf yang jenengan baca, nek gak iso tadarus ayat tadi Iqra, baca itu Al-Quran surat Al-Isra ayat 4, kafa binafsik, itu nanti untuk diri kita sudah masuk di al-yawma alaika hasibah di surga. Bacaan kita kul udah masuk di surga yang nanti akan menarik kita. Masya Allah. Lanjut yang ke-6, amalan di bulan Rajab, bulan mulia. Tidak hanya Rajab, berarti nanti ketemu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, muter lagi 4 bulan ini. Amalan yang dilakukan Rasulullah itu 10 tadi. Yang ke-6 adalah setelah tadarus, yang ke-6 yaitu sholat duha. Sholat duha adalah manfaatnya membuka pintu rezeki. Minimal sholat duha 2 rakaat, maksimal bisa sampai 12. Kapan mulainya? Jujur, jenengan ini majelis taklim Matahari Depak Mall Semarang, pergi berangkat bekerja dari rumah jam berapa yang hari ini datang? 7:30, jam 7. Berarti waktu itu sudah dimulai boleh duha. Karena jam sekarang syuruk itu muncul matahari, sudah diperbolehkan mulai duha itu jam 5:04, jam 5:16 lah. Jenengan keluar rumah, sudah mandi, sudah mau berangkat, sholat 2 rakaat dulu minimal. Itu membuka pintu rezeki. 2 rakaat salam, nambahin lagi 2 rakaat salam, kok masih kurang, nambahin lagi. Dan itu maksimal untuk sholat duha adalah sampai duhur sebelum 1/4. Sekarang duhurnya jam 11.38, ya mentok-mentoknya adalah setengah 12 berarti ya, setengah 12. Itu masih boleh duha. Supaya apa? Allah kasih rezeki kita, dibukakan rezeki. Itu sudah 6. Yang ke-7, amalan-amalan di bulan mulia, wabil khusus besok adalah Rajab. Setelah yang duha, yang ke-7 adalah bersedekah. Sedekah, sodakotun, berbuat baik. Sedekah itu berbuat baik. Nyuwun sewu, jujur. Di dalam kehidupan hari-hari jenengan kinerja kayak gini, adakah saling menolong untuk kerjaan orang lain? Atau yang diamanahkan ke kita masing-masing? Saling menolong, saling membantu. Kalau ada kelonggaran saling membantu gitu kan. Oke. Termasuk hari ini yang menata meja, yang menata karpet, ini termasuk nilai sedekah tenaga. Karena sedekah itu bentuknya 3, tenaga. Yang hari ini MC ini dapat pahala, menerjemahi dapat pahala. Makanya besok kalau nanti ada pengajian aku yang jadi MC, mau nggak gitu? Usul sama panitianya, aku mau kok jadi MC gitu kan. Kadang nih ya, bagi yang jadi MC di sini, duduk di sini, nyuwun sewu, ini untuk retorika, cara bagaimana ngomong di depan forum banyak orang nggak grogi. Kalau ngomong di depan kayak gini, jangan lihat matanya, lihat dahinya, atau ini dahi,
dakunya. Jadi jangan dilihat mata. Kalau dilihat mata, wih ada berapa pasang mata ini melototin saya gitu ya. Itu jadi minder. Itu karena setan itu menggoda manusia itu dari mata. Jujur, nek laki-laki melihat seseorang cantik itu dari mata turun kemana? Ke hati. Apa itu maksudnya ke hati? Pengen memiliki. Makanya laki-laki itu boleh papat. Menikah tuh sampai 4 kan? Nah, itu laki-laki nek mampu menafkahi. Lah wong siji wae rak mampu. Oke, satu aja nggak mampu, maka lebih baik kalau nggak mampu mentelantarkan satu aja. Contoh, ini tukang becak, ini Semarang loh, tukang becak, saya suka hari-hari nafkahnya tuh becak. Oh, nung istrine we loro loh. Oh, katanya ngono ya, banyak istri banyak rezeki. Kalau wanita dari mata turun kemana? Turun ke bibir, sekedar apa? Komentar. Boleh. Boleh. Wanita itu di bibir. Dari mata turun ke bibir. Kalau dia ngerti Islam, Masya Allah, gitu kan, gantengnya, ngono kan. Tapi kalau dia nggak ngerti Islam, gitu kan. Nah, sekarang, wanita yang saya tanya, kalau jenengan lihat orang ganteng, merem atau melek? Atau merem melek? Ada yang gini, aku nek ketemu orang ganteng mending merem kok Ustazah, terus sambil jalan kok ben kesandung kena dia. Astagfirullah, ada yang kayak gitu. Itulah kehidupan ya. Makanya nyuwun sewu, sedekah itu berbuat baik, bentuknya tenaga, pikiran, harta. Manfaatnya silahkan dibuka. Boleh Mbak dibuka ya? Silahkan diketik. Suratnya 59, ayatnya yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradallahu qardan hasana fayudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Aku tadi bilang 5 berapa? 57? 5 Jangan 59. Aku tadi bilang 57 apa 59? 59. Oh, aku yang salah. 57. Dinolkan lagi. Ayatnya surat 57. Al-Hadid ayatnya yang 18. Makanya kok beda yang saya baca. Ayatnya 18. Ya, innal musaddiqina, ya betul. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Ini mau laki mau perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Siapa saja sesungguhnya yang berbuat baik, mau laki mau perempuan, balasannya 3. A, qardan hasana, kebaikannya pasti diganti oleh Allah. Pasti itu berarti kembali untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, maka kembali untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, maka kembali untuk dirinya sendiri. Siapa yang menanam, pasti menuai. Contoh, menanam kebaikan, itu kita nanti juga akan menuai kebaikan, insya Allah. Balasan yang yudha'afu lahum, dilipat gandakan balasannya. Hari ini ngaji sekali, Allah kasih nilai 10 kali lipat kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas untuk 1, alhamdulillah. Yang walahum ajrun karim, diberi pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Masya Allah. Kita tadi sudah urutan berapa? Yuk, masih ingat? 1 tadi amalannya bulan mulia, khususon Rajab besok tahajud. Terus
sholat wajib awal waktu, terus berdoa setelah sholat wajib, terus sholat rawatib, terus tadarus Al-Quran, terus sholat duha, terus sedekah. Selesai. Lanjut yang ke-8, memperbanyak istighfar. Apakah istighfar itu harus banyak dosa? Enggak. Istighfar itu menurut riwayat Ahmad ada 3 manfaat istighfar, jenengan akan dimudahkan segala urusannya. Urusan hidup yang paling banyak itu laki atau perempuan? Perempuan ya. Laki hidup kebutuhannya banyak. Kayaknya nggak banyak hidup. Saya contoh-contoh, sepengadek laki-laki kan cuma baju gitu doang kan. Perempuan kan oke ya. Begitu doang. Banyak harganya ya. Begitu doang. Nilainya gede. Nek wanita kayaknya banyak, nilainya kecil. Berarti wanita itu meriahnya walaupun harganya nggak sebegitunya. Tapi laki-laki itu sedikit tapi elegannya, betul? Nah, apakah di akhir tahun kayak gini nanti diskon-diskon banyak? Nah, itu kan wanita nyari ngono biasanya ya. Apalagi yang kemarin tanggal 12 bulan 12. Yang cari-cari yang kayak gitu nanti diskonnya banyak. Berlakukah di matahari? Nek matahari diskonnya oke kok ya. Karena tinggal memanfaatkannya. Oke. Jadi kita berusaha memperbanyak istighfar, dimudahkan segala urusan, diberi jalan keluar kesempitannya, dan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Dan yang ke-9 adalah sholat syukrul wudhu. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Bilal itu ditanya Rasulullah, "Hai Bilal, engkau sandalnya, nek zaman dulu babakiyahnya sudah terdengar di pintu surga, amalannya apa?" "Ya Rasulullah, saya melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu, namanya sholat syukrul wudhu, nawaitu sholatu syukrul wudhu, rakaataini lillahi ta'ala." Setiap mau sholat 2 rakaat sholat syukrul wudhu. Tidak hanya mau sholat, ketika beliaunya batal kentut, sholat berwudhu, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Nah, awake dhewe bomboan ya. Dan yang terakhir adalah banyak berzikir. Berzikir di sini bisa pagi petang, berzikir di sini jenengan mohon sama Allah supaya hati kita tenang. Siapa yang ngasih rezeki luas dan sempit? Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yang menyempitkan rezeki. Waktu telah tiba, waktunya selesai. Jam 9:30. Apakah ada tanya jawab? Monggo bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Silakan. Paham? 10 amalan ini kalau dilakukannya di bulan mulia Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dicintai Allah. Kata dicintai akan dikabulkan semua doa dan hajat kita. Ada yang mau ditanyakan? Paham insya Allah? Oke, kalau sudah paham, mari kita berdoa, mohon sama Allah, semoga yang hadir saat ini dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Mohon keikhlasannya. Bifadilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin,
hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Majelis Taklim Matahari Depak Mall Semarang ya Allah. Hari Jumat adalah hari ijabah. Apa yang ada di dalam hati-hati kami kali ini ya Allah, mohon diijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, turunkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Di bulan mulia, jika kami yang hadir saat ini masih banyak dosa ya Allah, mohon kami diampuni. Jika kami ada kesulitan kehidupan ya Allah, mudahkan kami jalan keluarnya. Jika kami masih banyak hutang ya Allah, mudahkan kami melunasinya. Cukupkanlah kehidupan kami ya Allah, dari mulai dunia sampai akhirat kelak nanti. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wa la hamman ila faraztah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, jamaah kami ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yang hadir saat ini tambahkan kesehatannya ya Allah. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana ayyashfiyana ayyashfiyana. Yang hadir saat ini berikan umur panjang yang barokah ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya serahkan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.